Kiranya taburan firman Allah itu menjadi berkat baru bagi kami semua. Urapilah setiap telinga yang mendengar, begitu juga yang mengikuti melalui akun Facebook hamba-Mu. Tuhan berkati semuanya. Biarlah mereka dikuatkan, biarlah mereka boleh menikmati segala berkat melalui firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal Engkau untuk selama-lamanya. Kami nikmati firman-Mu hari ini, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi kami ucapkan kepada kita semua. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita beribadah memuji Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Saya katakan inilah yang dikehendaki Tuhan dari kita. Ketika kita bisa bagi waktu kita dengan baik, kita datang ke hadirat Allah bersekutu, maka saya percaya setiap apa yang kita lakukan itu akan berdampak positif tentu untuk kita. Itu akan memberkati kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, jangan kita jemu-jemunya datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Kita buka dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-29. Kita baca ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Sekali lagi, Kejadian 29 ayat 18 sampai 20. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita baca ayat ini secara bersama. 2, 3, ya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya bawa judul firman Allah, cinta. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, mencintai dan dicintai itu merupakan kebutuhan setiap individu. Saudara, tentu cinta yang dimaksud adalah bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar di mulut saja, tetapi sesungguhnya cinta yang sebenarnya adalah lebih kepada aksi atau perbuatan. Itulah tentunya cinta yang sesungguhnya. Saudaraku, bahwa seseorang dapat kita nilai kadar cintanya itu dari tanggung jawabnya, Bapak Ibu. Sekali lagi, kita ketahui kadar cinta seseorang itu dilihat dari tanggung jawabnya. Apakah dia bertanggung jawab menjalankan kewajibannya? Misalnya engkau seorang suami, di mana kewajiban untuk mengasihi istri. Istri kewajibannya terhadap suami harus menghormati si suami. Itu kewajiban. Dan itu sudah memang Tuhan anugerahkan itu kepada kita. Bahkan saudara dikasih oleh Tuhan, kewajiban anak terhadap orang tua adalah menghormati orang tua. Ini saudara dikasih oleh Tuhan merupakan tanggung jawab yang memang harus kita realisasikan dalam hidup kita. Juga saudara dikasih oleh Tuhan, apakah kita bertanggung jawab untuk menjalankan tugas atau pekerjaannya? Apakah
dia bertanggung jawab untuk menepati janji-janjinya. Karena Bapak Ibu, biasanya kalau orang berpacaran penuh dengan janji. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan belikan kamu mobil. Itu janji. Ya, pokoknya nanti kalau kamu jadi pendampingku, kamu tidak akan bekerja. Ya. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, kemungkinan itu bisa berubah. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, paling tidak bahwa seseorang itu kita tahu kadar cintanya itu dari tanggung jawabnya. Makanya kalau saya memberikan pranikah, ini pertama yang saya tanyakan kepada orang yang akan dinikahkan, masalah tanggung jawabnya. Kalau saudara dikasih Tuhan dia hanya berkata cinta, tapi ketika kita tanya apa tanggung jawabmu, dia tidak bisa jawab. Nah, ini bisa dipertanyakan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, seorang suami dia mengasihi istrinya. Seorang istri dia harus menghormati suaminya. Anak harus menghormati orang tua. Ini saudara dikasih Tuhan merupakan hal-hal yang perlu saudaraku kita lakukan. Saudara, di dalam ayat ini menjelaskan tentang cintanya Yakub terhadap Rahel. Perhatikan Bapak Ibu, di sana dikatakan Yakub rela bekerja keras demi cintanya kepada Rahel. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dan itu terbukti kalau saudara mempelajari tentang Yakub selama dia ada di rumah pamannya yaitu Laban, maka pamannya ini diberkati dengan luar biasa. Kambing dombanya saudaraku berkembang biak. Itu setelah Yakub tinggal bersama pamannya Laban. Jadi kalau Rahel ini saudaraku, kalau kami bilang itu anak pamannya, atau kami bilang itu periban. Itu periban. Makanya kalau orang Batak itu bisa menikah dengan periban. Begitulah yang diambil orang Batak dari orang Yahudi. Itu bisa menikah dengan anak paman. Kalau saya ceritakan misalnya, kalau saya kaitkan misalnya ke sini, ke daerah kita Kalimantan, Evan ini bisa menikah dengan Putri. Tetapi Angga tidak bisa menikah dengan anak saya perempuan ini. Itu berbeda. Itu bedanya. Jadi tidak bisa Angga menikah dengan Yemima. Tetapi Evan bisa menikah dengan Putri. Itu berbedanya. Karena omnya itu adalah sebagai raja gitu. Tapi kalau nanti misalnya Angga menikah dengan anak saya Yemima, maka saya jadi rajanya, kan terbalik. Iya, itu terbalik. Makanya itu yang disebut periban atau anak paman. Begitulah saudara dikasih oleh Tuhan, ya Yakub ini dengan Rahel. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini luar biasa Bapak Ibu kalau kita renungkan firman Allah. Dia bekerja keras demi cintanya kepada Rahel. Saudaraku, jika engkau benar-benar cinta pada pasanganmu, tentu engkau tidak akan hitung-hitungan dalam bekerja. Pasti engkau akan bekerja keras demi kebutuhan orang-orang yang kau cintai. Benar tidak Bapak Ibu? Iya. Demi kebutuhan mereka kita harus kerja keras. Karena apa? Karena yang kita lakukan itu kepada orang-orang yang kita sayangi, kepada orang-orang yang kita cintai. Saya katakan bahwa cinta akan menjadi motivasi sehingga tidak akan pernah hitung-hitungan dengan waktu yang kita korbankan. Kalau orang dunia saudaraku, dia bisa hitung-hitungan, ngapain aku kerja keras untuk dia. Begitu. Kalau orang tidak tahu kebenaran, dia akan hitung-hitungan dengan waktu yang dia keluarkan.
Ngapain saya harus jungkir balik? Ngapain saya harus kerja keras toh untuk orang-orang itu? Karena apa? Karena tidak memahami arti daripada cinta. Saya mencintai anak-anak saya mencintai istri saya, sehingga saya bekerja keras demi kebutuhan mereka. Itu motivasinya Bapak Ibu. Ketika motivasi ini yang mendasari kita, maka saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan melakukan yang terbaik kepada orang-orang yang kita cintai. Perhatikan dalam ayat 20 saudaraku. Di sana dikatakan 7 tahun Yakub bekerja keras demi mendapatkan Rahel. Saudaraku, 7 tahun adalah waktu yang cukup lama. Namun bagi seorang yang jatuh cinta, 7 tahun saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan dalam ayat 20 seperti beberapa hari saja. Luar biasa ini Bapak Ibu. Luar biasa. 7 tahun. Kalau sebenarnya kita pelajari kitab di dalam kitab Kejadian ini, itu untuk dapatkan Rahel itu jadi 14 tahun. Karena suatu 7 tahun itu ditipu oleh pamannya. Sudah mau menikah itu, ya namanya mungkin pada waktu itu memang di sini dia dicatat. Tapi saat itu dikatakan dikumpul banyak orang, lalu mereka adakan acara, ya kemungkinan karena kita tahu tradisi di Yahudi sana selalu minum anggur. Jadi kemungkinan besar bahwa Yakub pada waktu itu dia mabuk. Sehingga waktu dia mabuk, yang disodorkan itu kakaknya. Siapa nama kakaknya? Lea. Jadi saudaraku, malam itu dia kumpul dengan Lea. Tetapi saudaraku, oleh karena cintanya pada Rahel, dia mau 7 tahun lagi bekerja. Ini luar biasa Bapak Ibu, cinta yang seperti ini. Ya. Jadi dia mau lagi dia bekerja nambah 7 tahun. Jadi 14 tahun hitungannya dia bekerja untuk mendapatkan Rahel, saudara. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Saya mau katakan bahwa cintalah sebagai motor penggerak sehingga kita betah bersama orang-orang yang kita cintai. Kita memiliki semangat juang itu karena memang kita termotivasi oleh karena cinta kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan kita berjuang keras demi kebutuhan orang-orang yang kita cintai. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya membayangkan keberadaan Yakub pada waktu itu. Saudara bisa bayangkan 14 tahun dia harus memang mengorbankan waktunya, tenaganya demi mendapatkan yang dia cintai. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau saya merenungkan, kami di sini sudah lebih 20 tahun melayani Tuhan. Saya merasa melayani itu enjoy saja, sangat merasa betah gitu. Saya nikmati, saya merasa bersuka cita, walaupun keadaannya ya mungkin kurang lebih aja kita. Tetapi saya katakan selama 20 tahun saya merasakan sukacita di dalam melayani Tuhan. Kenapa saudara dikasih oleh Tuhan? Karena yang saya layani adalah orang-orang yang saya cintai. Amin. Kalau saya tidak cinta dengan jemaat, mungkin saya akan berpikir ya untuk bisa cari tempat lain. Kalau saya tidak mencintai anak-anak istri saya, mungkin saya bisa minggat begitu. Tetapi karena cinta itulah yang memang mendasari keberadaan saya, sehingga saya betah, saya merasa enjoy di dalam melayani Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, karena cinta saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang diberi atau yang dimasak istri itu sesuatu yang terbaik. Hari itu saya rasakan seperti itu. Terkadang
Saya kalau rasakan bukan berarti masakan yang lain itu tidak enak, tetapi kalau sering saya bandingkan, wah enak masakan istri saya. Entah kenapa seperti itu. Jadi selalu saya rasa yang lebih enak itu masakan yang kita cintai, saudara. Karena cinta itu mendorong untuk selalu, saudaraku, kita mendoakan orang-orang yang kita cintai. Apalagi kalau saat ini Bapak Ibu saya selalu berdoa, Tuhan berkati jemaat-Mu Tuhan, jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya layani Tuhan. Lindungi mereka Tuhan, jaga mereka Tuhan, jauhkan mereka dari virus corona Tuhan. Itu setiap hari saya harus doakan. Karena apa? Karena saya rindu orang-orang yang saya cintai itu tetap ada dalam naungan pengasihan Tuhan. Ya. Dan saya tidak tahu apakah jemaat Tuhan seperti itu dengan saya. Apakah jemaat Tuhan mencintai saya sebagai gembala sidang? Tentu kalau saudara mencintai saya sebagai gembala sidang, saudara pun harus mendoakan saya. Itu sebagai bukti bahwa sesungguhnya kita saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lain. Saudaraku, bahwa tentu cinta juga akan menutupi kelebihan dan kekurangan orang yang kita cintai. Karena Bapak Ibu, ini satu fakta bahwa ada kelebihan, ada kekurangan. Tidak mungkin saudaraku, istri saya itu harus seperti saya. Nggak mungkin, nggak bisa. Dari jenis kelamin aja sudah berbeda. Amin. Ya, dari tenaga sudah pasti berbeda. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, kekurangannya bisa saya tutupi. Kekurangan saya dia bisa tutupi. Kelebihan-kelebihan yang ada itu menjadi satu ungkapan syukur di hadapan Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Dan saya katakan itu semua oleh karena sekali lagi didasari oleh cinta, sehingga kita bisa menerima kelebihan dan kekurangannya. Karena manusia ini pasti ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya. Pak John, dia bisa bertukar, saya tidak bisa. Ya, ada banyak saudara dikasih oleh Tuhan yang bisa kita lihat berbeda di sisi-sisi ya antara istri dan suami. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, oleh karena cinta kita bisa saling menerima satu dengan yang lain. Juga saudaraku, cinta juga menuntut tanggung jawab untuk menerima kemungkinan yang bisa terjadi. Sama seperti yang dialami oleh Yakub. Kita perhatikan, tidak pernah dia pikirkan kalau seperti itu perlakuan pamannya kepada dia. Karena dia berpikir dia sudah bekerja keras selama 7 tahun. Kok dia masih ditipu? Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita pelajari memang Yakub ini kan sudah penipu. Jadi tak bertuai sebenarnya. Dia suka nipu, dia tipu kan kakaknya. Lalu dia juga dapatkan itu. Jadi apa yang dia tabur itu yang dia tuai. Dia tipu, dia 7 tahun lagi harus bekerja untuk mendapatkan Rahel. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, itulah hal-hal kemungkinan yang bisa terjadi ketika kita mungkin sudah menjalani kehidupan rumah tangga kita. Ya, contohnya Bapak Ibu, istri saya ini, ya waktu kami berpacaran mungkin melihat saya bahwa semuanya itu akan terpenuhi gitu. Mungkin karena janji-janji saya ke dia. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kan bisa seperti itu. Kenyataan di lapangan itu berbeda, saudaraku. Ya, bisa berbeda. Oh, dulu kalau Bapak bilang begini. Ya, saya kan manusia. Lain kalau saya ini robot atau malaikat. Ya, itu kemungkinan yang bisa terjadi Bapak Ibu yang tidak pernah kita pikirkan. Sama seperti Yakub ini tidak pernah dia pikirkan harus 14 tahun mendapatkan Rahel. Dia berpikir, wah 7 tahun aja aku bekerja, nggak apa-apa lah. 7 tahun saya anggap itu hanya beberapa hari saja. Ya kemungkinan seperti itu. Tetapi ternyata tambah lagi 7 tahun lagi.
Jadi 14 tahun. Tapi sebenarnya oleh karena cinta, ya kemungkinan itu dia terima dengan lapang dada, saudara. Saudara dikasih Tuhan, saya ingin katakan kepada kita hari ini bahwa seringkali yang kita alami, saudaraku, tidak seperti mungkin janji-janji yang kita pernah dapatkan atau kita dengar. Itu mungkin bisa berubah, Bapak Ibu. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, jangan oleh karena itu lalu cinta kita jadi pudar. Jangan saudara dikasih oleh Tuhan, oleh karena penghasilan suami berkurang lalu cinta kita juga berkurang. Itu maksud saya. Karena namanya itu bisa terjadi faktor alam. Sama seperti sekarang ini kan nggak ada orang berpikir kalau terjadi virus corona. Nggak ada orang berpikir itu. Sehingga membuat suami harus bekerjanya mandek gitu. Saya kemarin nonton video di mana karena dia tidak bisa naksi dengan leluasa, dia marah dia sama polisi. Dia serahkan 2 anaknya, ini kalianlah yang merawatnya, katanya. Karena apa? Karena tekanan istri. Istrinya nekat, gimana kita makan? Gimana kamu melunasi kreditan? Dia istrinya marah, akhirnya dia lampiasannya itu kayak orang ke polisi. Ini keadaan yang tidak pernah kita pikirkan, Bapak Ibu. Amin. Sekali lagi, ini keadaan-keadaan yang tidak pernah kita bayangkan. Situasi itu bisa berubah. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, apakah sekali lagi oleh karena penghasilan si suami berkurang lalu cinta kita juga berkurang? Apakah karena si suami tidak bisa mendapatkan pekerjaan sebagaimana dia semula lalu kita kurang melayani dia? Ini hal yang perlu kita pikirkan, Bapak Ibu. Karena ada banyak orang saudara dikasih oleh Tuhan karena merasa dia tidak cukup, dia tidak seperti dulu terpenuhi kebutuhan, lalu udah hilang rasa kasihnya, hilang rasa cintanya. Jangan seperti itu. Jangan juga saudara dikasih oleh Tuhan oleh karena situasi lalu membuat cinta kita pada Tuhan itu lalu berkurang. Jangan kita pernah berkata, oh Tuhan, kenapa kejadian ini terus berlanjut, dan membuat kita lalu jadi malas berdoa. Saudara dikasih oleh Tuhan, sekali lagi bahwa kemungkinan itu bisa terjadi. Itu sekali lagi oleh faktor alam, faktor keadaan, situasi, itu bisa. Itu bisa terjadi. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, ketika saudara ingin cinta itu memang benar-benar nyata, saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus meminta Tuhan berkarya di atasnya. Kita minta kasih yang sempurna dari Allah itu senantiasa meneguhkan cinta yang kita miliki, sehingga saudara dikasih oleh Tuhan bisa kita terapkan dengan penuh kesungguhan kita kepada orang-orang yang kita cintai. Saudara, memang manusia terbatas, tetapi cinta Allah tidak pernah terbatas. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, bahwa saya katakan hari ini kepada kita, Tuhan sangat mencintai saudara. Dia tinggalkan tahtanya demi menyelamatkan kita. Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Karena akibat dosa seharusnya kitalah yang dihukum. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, karena cintanya Allah, Dia gantikan posisi kita, Bapak Ibu. Dia yang dihukum, padahal kita yang bersalah. Ini saya katakan cinta yang luar biasa, Bapak Ibu, yang dimiliki oleh Tuhan. Pengorbanannya itu begitu besar buat kita. Cintanya, Dia tinggalkan tahtanya demi untuk menyelamatkan saudara. Amin. Itu. Dia tinggalkan tahtanya. Bahkan saudara dikasih oleh Tuhan, ketika Dia mau naik ke surga, Dia janjikan Dia akan utus rohnya
untuk menolong kita, untuk menghibur kita. Saya bacakan saudara dikasih oleh Tuhan di Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai 16 dan 18. Ini wujud cinta Tuhan bagi saudara dan saya. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang roh yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Inilah wujud cinta Tuhan buat saudara. Dia tidak membiarkan kita yatim piatu, Bapak Ibu. Tetapi Dia janji Dia akan datang menjemput kita. Dia ada di surga menyediakan tempat buat saudara. Sehingga saudara tidak perlu bingung. Saudara tidak perlu, saudara dikasih oleh Tuhan, itu kita pikirkan masalah tempat di surga. Itu sudah Tuhan sediakan yang terbaik buat kita semua. Rohnya diutusnya. Hari ini saudara dikasih oleh Tuhan, tadi malam terakhir, di mana ya sebenarnya kalau Pantekosta selalu merayakan 10 malam doa khusus untuk pencurahan Roh Kudus. Ya, tadi malam kita lakukan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, oleh karena Rohnya sudah dicurahkan kepada kita. Saya katakan tadi malam, ketika engkau percaya pada Tuhan Yesus, maka Rohnya diutus menolong kita. Amin, saudaraku. Rohnya bekerja di dalam pribadi kita masing-masing. Sehingga saya katakan hari ini kepada saudara, kalau kita bisa melewati tantangan-tantangan, kalau kita bisa melewati persoalan yang ada, bukan karena kekuatan kita, amin, tetapi oleh karena ada Roh di dalam hidup kita, itulah yang memampukan kita sehingga kita bisa melewati semua persoalan. Karena itu Bapak Ibu, selalulah bersyukur kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi malam, jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus oleh karena sikap dan perbuatan kita. Roh Kudus itu sebenarnya selalu berbisik di telinga kita. Dia berkata, jangan lakukan hal yang tidak baik. Roh Kudus itu selalu berkata, selalu mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Tapi terkadang kita tidak peka dengan kuasa Roh Kudus itu. Kalau kita tidak peka, maka roh itu bisa undur dari kita. Saudara ingat ketika roh Allah undur dari Simson. Simson yang awalnya dia begitu memiliki kekuatan yang luar biasa. Hanya dia sendiri bisa mengalahkan satu bangsa. Secara akal kita tidak masuk akal. Tapi itu sudah pernah terjadi bagi Simson. Dia lawan orang Filistin sendiri. Hanya dia pakai, saudara dikasih Tuhan, tulang dari singa, kalau tidak harimau ya. Saya kira-kira yang dua itulah. Itu alatnya. Banyak yang dia bunuh. Karena ada Roh Tuhan bekerja dalam hidup. Tetapi ketika saudara dikasih oleh Tuhan, Simson tidak peka. Dia melakukan yang tidak terpuji di hadapan Allah, melakukan yang dilarang oleh Tuhan, maka kekuatannya itu hilang. Akhirnya apa? Matanya itu dicungkil. Tetapi saudaraku, karena Tuhan masih membiarkan ada nyawanya, ketika matanya sudah dicungkil, lalu saudaraku, orang Filistin itu berpesta. Di sebuah gedung mereka berpesta. Apa yang dikatakan oleh Simson? Tuhan, ampunilah aku. Ampunilah Tuhan kalau selama ini aku mendukakan Roh-Mu. Sekali ini saja Tuhan, kembalikan Roh-Mu untukku. Saya ingin membunuh orang-orang ini. Biarlah aku mati dengan mereka. Pada waktu itu saudara dikasih oleh Tuhan, Roh Tuhan pun hinggap kepada Simson. Saudara dikasih oleh Tuhan karena pada waktu itu dia dipertontonkan, sedang melakukan disuruh dia berputar-putar mengelilingi tiang besar. Di situ dia meminta supaya Tuhan memberi kekuatan kepadanya. Lalu saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan pun mengabulkan doa daripada Simson. Maka pada waktu itu dia peluk
tiang yang besar itu akhirnya bangunan itu pun roboh. Dan pada saat itu juga Simpson ikut mati. Memang itu permintaan ini. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan kembalikan roh itu kepadanya. Ketika saudara dikasih oleh Tuhan, dia sadari bahwa dia, saudaraku, melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Saya ingin katakan kepada saudara hari ini, saudaraku, ketika saudara hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, maka yakinlah karena saudara telah percaya kepada Tuhan Yesus, kuasanya ada pada kita. Amin. Kuasanya nyata atas kita. Saya sudah buktikan kuasa Tuhan bekerja dalam pelayanan Tuhan. Ya. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus itu akan terus melimpah bagi kita. Karena memang gereja saat ini yang berperan itu adalah Roh Kudus berperan pada gereja Tuhan. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang ada. Roh itu dapat membantu saudara untuk menaikkan setiap keluhan-keluhan saudara kepada Tuhan. Roh itu akan menolong saudara untuk memberi kekuatan, kemampuan mengatasi segala persoalan yang ada. Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita dukakan roh Tuhan. Roh Kudus biarlah terus ada di dalam hidup kita, karena kita menjaga kekudusan. Ingat, tubuhmu adalah bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Amin. Tubuh kita adalah tempat kediaman Roh Kudus. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, inilah cintanya Tuhan, saya katakan tadi kepada kita. Dia utus rohnya untuk menyertai kita. Dia utus rohnya untuk menolong kita. Sekarang pertanyaan datang kepada kita, apakah benar-benar kita sudah cinta dengan Tuhan? Ini sekarang Bapak Ibu. Kalau kita tadi dengarkan, Tuhan sangat mencintai kita. Sekarang pertanyaan datang kepada saudara, apakah kita sudah sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Bisakah kita buktikan bahwa kita memang benar cinta dengan Allah? Saudara, saya kutip sebuah ayat sebagaimana ungkapan daripada Raja Daud. Di dalam Mazmur 119 ayat 97 dia berkata, betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Inilah wujud cinta Daud kepada Allah. Saudaraku, kita tidak melihat Tuhan secara kasat mata kita. Dan saudaraku, ya walaupun kita jungkir balik mencarinya, tidak mungkin itu bisa kita dapatkan. Tetapi sebenarnya wujud cinta kita itu kita arahkan kepada firman Allah. Amin. Ketika saudaraku kita mencintai Taurat Allah atau firman Allah, itu sesungguhnya sama halnya kita mencintai Tuhan. Karena dalam kitab Yohanes mencatat firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Iya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita cintai Tauratnya, firmannya, sebagai wujud cinta kita kepada Allah. Lakukan, renungkan firman Allah itu siang dan malam. Sama seperti hari ini saudara dengar firman, saudara renungkan, saudara lakukan, itu maksudnya. Ketika saudara tidak tahu, minta dengan Tuhan, Roh Kudus tolong supaya aku pahami apa maksud firman ini. Sebagai wujud cinta kita kepada Allah, ada waktu untuk kita baca firman Tuhan. Ada waktu untuk kita merenungkannya. Saudara, ketika kau merenungkan, Mazmur pasal pertama berkata, orang yang merenungkan firman Allah itu siang dan malam seperti tanaman, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Amin. Dia akan terus menghasilkan buah. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, ketika engkau merenungkan firman Allah itu, saudara akan berbuah-buah lebat. Tentu seperti yang sering saya katakan, buah kita itu adalah seperti Galatia 5 ayat 22. Ada sukacita, ada kemurahan, kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Ada 9 buah roh. Itulah buah-buah yang akan muncul. Dan itu bisa dinikmati orang lain. Karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, ini
merupakan wujud cinta kita kepada Allah. Biarlah kita seperti Raja Daud mencintai Tauratnya. Biarlah kita seperti Raja Daud mencintai firman-Nya. Oh saudara, dikasih Tuhan beri waktu untuk membaca, merenungkannya, melakukannya. Itu sesuatu yang luar biasa. Firman Allah itu adalah suluh bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Itu adalah firman Tuhan. Jadi sesuatu yang saudara lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Karena itu, mari, karena saya percaya saudara bisa menikmati cintanya Tuhan, saudara pun harus mencintai Dia dengan cara saudara merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Melakukannya, saudaraku, maka saya yakini sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, renungkanlah cintanya Tuhan buat saudara. Renungkan cintanya. Begitu besar kasihnya, tidak bisa kita ukur. Dia tinggalkan tatanya demi cintanya buat saudara dan saya. Kiranya firman Allah yang kita dengar bersama hari ini dapat menguatkan, bahkan firman Allah ini memotivasi kita bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Firman ini sudah memberikan satu motivasi kepada saudara dan saya. Sebagaimana kisah daripada Yakub ini saudara dikasih Tuhan menarik untuk kita renungkan. Biarlah kepada orang-orang yang kita cintai, saudaraku, kita tidak pernah berkata, wah saya sudah lelah. Tetapi sesungguhnya kepada orang-orang yang kita cintai, kita harus bekerja keras demi untuk kebutuhan yang kita cintai. Kita naikkan pujian yang berkata, ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Terima kasih, begitu besar cinta-Mu atas kami Tuhan. Dan Engkau merindukan supaya kami menaplikasikan cinta itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, kepada orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Terima kasih Bapak. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus, haleluya. Mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Ku mau
Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Meskipun pada sini berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Bapa yang kekal, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami termotivasi melalui firman Allah saat ini. Ternyata Engkau menuntut tanggung jawab dari kami, di mana kami menjalankan setiap tugas kami dengan baik. Kami bertanggung jawab kepada orang-orang yang kami kasihi. Juga kami bertanggung jawab untuk melayani pekerjaan Tuhan. Firman-Mu berkata, Tuhan, ketika kami setia perkara yang kecil, maka Engkau pun akan mempercayakan perkara-perkara yang besar buat kami. Oleh karena itu Bapa, kami meminta kepada-Mu hari ini, biarlah Engkau teguhkan hati kami masing-masing Tuhan. Biarlah kasih yang sempurna dari Allah turun atas hidup kami, sehingga kami mampu mengaplikasikan cinta yang ada dalam diri kami kepada orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Berkati umat-umat-Mu yang hadir bahkan yang tidak sempat hadir Tuhan. Tuhan, Engkau tolong kami semuanya. Pimpinlah langkah-langkah kami. Arahkanlah pandangan kami kepada kasih-Mu yang besar itu, sehingga kami pun Tuhan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Jika ada di antara jemaat-Mu yang lemah, Engkau kuatkan Tuhan. Yang dalam keadaan sakit, jamah sembuhkan Tuhan. Kami doakan buat Mama Winda, Tuhan Engkau jamah sembuhkan dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Biarlah dia boleh merasakan kekuatan daripada Tuhan. Bapak Jamura terus kami doakan Tuhan, kiranya Tuhan sembuhkan sehingga dia bisa bebas untuk melangkahkan kakinya, melakukan aktivitasnya. Karena itu kami sehati meminta kepada-Mu kesembuhan dari Allah terjadi Tuhan Bapak Jamura, di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus. Teguhkan iman mereka Tuhan. Dan mungkin ada jemaat-jemaat lain yang tidak kami ketahui dalam keadaan sakit, jamah sembuhkan Tuhan. Bapak, kami sangat mengasihi jemaat Tuhan. Kami sangat mencintai mereka Bapak. Karena itu kami percaya Tuhan akan memberkati hidup mereka. Bapak di sorga, berkati bangsa kami Indonesia ini, lawat bangsa ini Tuhan. Berkati pemerintah-pemerintah kami yang ada, dari presiden sampai pada pemerintah yang ada di desa-desa, diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan untuk mereka sanggup menjalankan semua tugas mereka dengan baik. Cara khusus kami doakan buat Kabupaten Murung Raya, diberkati oleh Tuhan dalam segala program yang ada. Tuhan berkati dalam menangani wabah virus corona. Tuhan mampukan mereka, siapapun yang terlibat di dalamnya, mampukan mereka. Tuhan jagai mereka, beri kekuatan kepada mereka Bapak. Mereka sudah bekerja keras Tuhan, Engkau tolong mereka. Tuhan selalu jagai mereka sehingga mereka pun Tuhan tidak kena virus ini Bapak. Berkati juga desa kami yang kami cintai ini Tuhan. Masyarakat yang ada di dalamnya diberkati oleh Tuhan. Jadikan umat-umat-Mu menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Tarik mereka jika saat ini mereka ada di pintu jurang kebinasaan Tuhan. Selamatkan Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami rindu masyarakat orang-orang yang mempermuliakan Engkau. Berkati aparat desa yang ada, Kau beri hikmat kepada mereka Tuhan.
Terima kasih Bapak, sidang jemaatmu sekali lagi diberkati oleh Tuhan. Seluruh keluarga kami, anak-anak kami, sanak saudara kami dimanapun, kiranya Tuhan memberkati, melindunginya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, kekal Engkau untuk selama-lamanya. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Sebagai rasa syukur kami akan beri persembahan kami, besar kecil, biarlah Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin.